Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita kembali bersama Pak Lukman Hakim melanjutkan perbincangan kita kemarin soal implementasi visi pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur rumah pintar dan beberapa kebijakan yang menyertainya, yakni jam belajar masyarakat dan usaha-usaha lain yang dilakukan oleh Pak Lukman pada periode awal untuk mempercepat pencapaian visi kota pendidikan. Mungkin bisa berbagi Pak pengalaman mulai dari tahap perencanaan, implementasi sampai upaya menjalankan program visi pendidikan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan visi kota, kemarin sudah kita sampaikan bahwa saya mencoba merevisi visi kota pada saat Pak Moses bersama Pak Moses Zeman sebagai wakil dari Kota Perdagangan jadi Kota Pendidikan. Ini tentunya dengan pertimbangan yang sangat banyak. Pertimbangan yang sangat banyak. Yang pertama adalah sumber daya manusia yang ada di kota ini sudah membludak. Itu adalah hasil daripada Metro ini sebagai ibu kota Lampung Tengah pada tempo dulu sebelum dimekarkan. Nah, kemudian perkembangan penduduk juga cukup tinggi. Kita sudah melihat bahwa penduduk metro ini antara siang hari dan malam hari sangat beda. Jadi dari daerah-daerah sekeliling hinterland kota kita ini, Lampung Timur, Lampung Tengah sendiri, bahkan dari Lampung Selatan maupun Tulang Bawang pun banyak yang berinteraksi di kota metro ini. Jadi dengan pemikiran yang sangat tepat berkumpulnya orang. Nah tentunya kekuatan itu kalau istilahnya bonus demografi ya, kalau istilah sekarang ini luar biasa sekali di metro ini kalau kita lihat. Jadi orangnya banyak, SDM-nya banyak, tambah lagi infrastruktur kota. Infrastruktur pendidikan ini karena eksit kota Lampung Tengah luar biasa banyaknya. Pada saat itu saja di kota metro yang sangat kecil kalau kita lihat dari sisi struktur pemerintahannya, wilayahnya sangat kecil, itu ada 11 perguruan tinggi yang negeri dan swasta di metro ini. Yang negeri ada IAIN, yang negeri ada STIKES, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Negeri, Akademi Perawat dan lain sebagainya kan sudah ada itu, ditambah lagi dengan menjambutnya sekolah-sekolah swasta. Bahkan berkembang sekolah-sekolah tingkat atasnya, SMA dan SMK-nya luar biasa sekali. Yang ini tentunya akan menjadi satu modal utama, modal pangkal bagi pendidikan itu sendiri. Nah, dengan berpikir yang sangat seperti itu, kita tinggal menciptakan situasi dan lingkungan. Dari sisi situasi lingkungan, metro sudah sangat kondusif. Nggak ada kota atau kabupaten yang lain yang lebih kondusif daripada metro. Bahkan waktu ada jargon, metro ini paling aman se-Asia Tenggara katanya. Nyatanya pada saat itu, pada masa-masa itu. Nah inilah menjadi satu nilai tambah bagi kota metro. Nah dengan berpikir saya sebagai wali kota dan Pak Juan sebagai wakil mengkoordinasikan hal ini kepada seluruh stakeholder kami, OPD yang ada yang membawainya, untuk berpikir tentang itu, untuk selalu berdiskusi tentang itu. Ditambah lagi yang saya sampaikan kemarin, saya punya tim ahli yang profesional, yang ngerti betul tentang pendidikan,
yang ngerti betul tentang ekonomi, yang ngerti betul tentang kesehatan. Yang itu semua kita akan ramu jadi dalam satu perencanaan yang matang. Itu pemikiran. Karena sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa unsur perencanaan yang ada di kota ini menjadi unsur yang paling utama menurut saya. Kota kecil dengan pertumbuhan yang mungkin yang pesat, katakanlah tanpa direncanakan dengan baik akan gagal di dalam pelaksanaan ke depan. Apalagi kalau perencanaannya asal-asalan. Jadi katakanlah sumber daya manusia perencanaan harus kuat. Kalau kita mulai pada satu muncul dari bawah, adanya LPM, lembaga pengabdian masyarakat yang tumbuh pada saat itu berkembang. Ya sekarang sudah dinafikan, itu kayaknya fungsinya nggak ada. Yang harus beraksi, mereka bisa bergerak mulai dari tingkat kelurahan untuk mampu merencanakan kebutuhan kondisi yang ada di kecamatan dengan baik, kemudian mampu memberikan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan pada saatnya nanti kita menyusun APBD. Itu merupakan katakanlah cara yang paling tepat untuk memulai pembangunan. Sampai terpikir lahir perpustakaan kelurahan atau rumah pintar. Sampai ada rumah pintar di daerah itu kan pemikiran dari situ muncul. Sampai ada pos kesehatan keluarga itu muncul dari Metro itu. Pos kesehatan keluarga basisnya kelurahan. Basisnya kelurahan. Waktu itu belum jauh, belum ada terdengar ada COVID segala macam. Pola hidup sehat sejahtera itu tidak ada di kelurahan-kelurahan. Tanpa harus ngomongin kota sehat ya. Kota sehat. Karena yang pertama memang menurut kami pada saat itu pendidikan. Yang pertama program utama adalah pendidikan. Bagaimana pendidikan kita sudah punya nilai tambah dengan infrastruktur yang ada, dengan sumber daya manusia yang ada. Kemudian yang kedua kesehatan. Bagaimana orang mau berpendidikan kalau nggak sehat? Baru nanti kita pada UMK, ekonomi, kesejahteraan dan lain sebagainya. Ini prioritas ini kita tanamkan dari bawah, bukan dari atas, bukan bottom up, bukan top down, harus bottom up. Nah ini yang selalu betul-betul kami pada saat itu mampu, insya Allah mencoba memberikan yang terbaik dalam masalah perencanaan itu. Maka saya karena punya basic di Bapeda pada saat itu, sampai dengan kepala bidang di Bapeda, alhamdulillah itu semua saya lakukan. Dan ya saya pikir masyarakatlah yang bisa menilainya. Apa yang saya lakukan pada saat menjadi wali kota dan wakilnya Pak Johan pada saat itu, kemudian dengan kondisi-kondisi yang terjadi di akhir-akhir ini. Rumah pintar tahun berapa, Pak? Kenapa? Rumah pintar tahun berapa? Rumah pintar itu saya mulai di tahun 2008. Banyak hal yang saya mulai 2008 karena harus menata baru 2005. Awal-awal mungkin belum semua kelurahan. Penataan birokrasi dulu. Birokrasi. Karena bukan hanya sekedar fisik menurut saya. Bukan aja sekedar rumah pintar. Tapi tentunya bagaimana situasi dan kondisi, penciptaan situasi dan kondisi masyarakat. Bagaimana waktu itu saya mengeluarkan SK Wali Kota tentang jam belajar masyarakat. Bagaimana peraturan tentang rumah-rumah kos yang ada. Kami lakukan, kami turun ke lapangan, kami bentuk tim-tim kecil untuk memantau, melihat gejolak di masyarakat. Sehingga alhamdulillah rasanya dengan upaya-upaya seperti itu saya merasa bahwa capaian kinerja khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi pada saat itu sudah mulai menapak lebih baik. Ini kuncinya di situ sebenarnya. Jadi poskes kalau itu juga dibangun berbasis kelurahan, itu berbarengan 2008 juga, Pak? Ya pakai target. Jadi setiap tahun itu ada yang dibangun. Ada yang dibangun, tidak sekaligus, nggak mungkin mampu. Rumah pintar juga enggak? Rumah pintar juga segitu. Ada yang numpang di puskesmas waktu itu ya? Ada tergantung situasi dan kita ciptakan itu betul-betul kita berikan kewenangan itu kepada LPM kelurahan. Kepada kelompok masyarakat. LPM itu memang dilibatkan, Pak ya? Dilibatkan, makanya ada dana bedah APBD yang kita berikan. Nah mereka silahkan
kita pandu pada saat kita musrenbang, mulai dari musrenbangkal itu kita sudah mulai memberikan panduan-panduan tentang itu. Kemudian kita juga pandu tentang prioritas. Jadi betul-betul kita kawal, betul-betul kita manage lah masyarakat itu untuk merencanakan sesuatu dengan baik. Sampai pada lingkungan boleh dilihat. Pada saat itu lingkungan lebih baik, nggak ada sama sekali banjir. Karena yang tahu tentang lingkungan kan masyarakat. Itu kalau musim hujan itu banjir atau enggak kan masyarakat. Nah kalau kita yang di kota mana tahu sih? Kalau newspaper aja mungkin nggak tahu akan kondisi yang di lapangan. Tapi masyarakat Talura lebih tahu, LPM-nya dibantu LPM-nya lebih tahu, bisa merencanakan itu dengan baik, kemudian bisa kita perintahkan untuk menanganinya. Karena sebenarnya kan rumusnya nggak terlalu sulit kalau mau memahami tentang hal itu. Tapi itu tadi memang perlu sebuah semangat yang muncul dari dalam, betul-betul untuk melakukan perubahan jadi lebih baik. Kalau saya dulu kan jelas, saya kemarin sudah sampaikan, bebas jalan tanah. Betul-betul saya kontrol, saya evaluasi, saya keliling dengan bersepeda, dengan bersama-sama dengan seluruh jajaran kepala dinas dan lain sebagainya untuk melihat. Ini loh aksesnya, ini loh jalan produksi ke sawah, ini loh jalan tingkat kecamatan yang perlu. Itu betul-betul kita turun, kita pandu mereka, kita arahkan mereka. Sehingga alhamdulillah pada saat sampai terakhir program bedah APBD itu rasanya sih kalau saya kalkulasi antara 70-80% masalah infrastruktur pada periode saya 2010-2015 dapat saya tuntaskan pada saat itu. Alhamdulillah. Dan hampir semua perkantoran pun nampaknya ada perubahan. Ini kantor Pemda ini pun saya renovasi, saya perbaiki di 2006 ini. 2006 kantor PU, inspektorat sampai ke DPR itu 2006 itu sudah kita. Dulu DPR kita numpang. Iya, dulu masih numpang dan lain sebagainya itu kita perbaiki kita renovasi sampai pemindahan SMP 1 ke lokasi yang baru. Lokasi yang baru itu ya. Kalau sampai ada water treatment di Metro Selatan, lakukan baik itulah hasil kinerja daripada teman-teman saya yang ada di jajaran dinas pada saat itu. Jadi sebenarnya ini sebagai informasi, pembangunan visi itu memang diletakkan dari dasar, dari bawah. Memang belum selesai Pak ya. Selesai sebenarnya. Jadi dari perpustakaan kelurahan dalam bentuk rumah pintar. Sebenarnya rumah pintar ini aktivitasnya bukan hanya soal baca buku, ada pelatihan keterampilan, macam-macam lah ya, kegiatan-kegiatan masyarakat sekitar. Nah sebenarnya kan udah benar sebenarnya dari bawah, kemudian mungkin kita berharap di tingkat kecamatan yang lebih besar, tingkat kota gitu. Kemudian kebijakannya juga ada jam belajar masyarakat, fasilitasnya disediakan. Nah harapan Bapak sebenarnya terhadap apa yang sudah dibangun oleh Bapak ini? Ya, harapan saya sangat besar sebenarnya dan termasuk dalam satu tanda petik keprihatinan. Karena apa yang kita bangun dari bawah dengan rumah pintar yang sudah hampir ada di semua kelurahan tidak ditindaklanjuti oleh yang ke belakang. Ada poskeskel yang ada di kelurahan juga mungkin terabaikan. Ada beberapa yang mati. Ada beberapa yang terabaikan. Nah, banyak hal sebenarnya. Kalau zaman dulu kan memang masih semi tradisional ya. Iya. Dulu mau baca koran saja saya pasang di taman kota. Ada di taman kota. Ada papan. Tiap hari saya minta dari kehumasan itu untuk pasang koran. Bahkan sudah ada beralih kepada zaman teknologi canggih itu. Saya kerjasama sama Telkom untuk buat pusat wifi dulu. Bekerjasama dengan Telkom ada di pojok di depan rumah dinas itu. Belum stabil sih dulu memang. Belum stabil, harus ada satu tempat khusus dan itu berjalan. Walaupun akhirnya terabaikan semuanya. Tapi rasanya saya sangat berharap seperti yang disampaikan tadi berharap bahwa
hendaknya pemerintahan itu kan sebuah kesinambungan, bukan terputus siapa yang jadi kepala daerah. Si A jadi kepala daerah programnya ini, kemudian si B jadi kepala daerah selama dalam 5 tahun itu pasti terjadi pesta demokrasi kan. Programnya ganti lagi, tentunya tidak seperti itu. Ada kesinambungan pelaksanaan pembangunan. Jadi karena makanya ada RPJM, ada RPJP, ada rencana pembangunan jangka menengah, dan ini kayaknya di 2025 ini akhir daripada rencana pembangunan jangka panjang. Iya, 20 tahunan. Iya, 20 tahunan itu. Nah, ini harusnya berkesinambungan. Maka soal visi pun saya pikir ya harus tetap mengacu kepada visi yang didasarkan pada potensi-potensi yang ada di daerah ini, dan pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam tentang kondisi wilayah ini dan seterusnya. Jadi hendaknya bisa berkesinambungan. Jadi arahnya betul, bukan seorang kepala daerah ini harus punya ikonnya ini. Iya. Maka orang baca dulu waktu Pak Lukman Masjid Taqwa. Waktu yang lain setelah Pak Lukman ada mungkin saat ini mau yang lain lagi. Saya pikir tidak seperti. Ada satu contoh kecil. Ada di sudut sebelah kiri kita ini ada Tugu Pena. Tugu Pena itu kan betul-betul hasil inspirasi masyarakat yang kita lakukan melalui sebuah sayembara masyarakat, inspirasi yang muncul dari masyarakat. Mewakili semua kelompok. Dengan kota pendidikan itu yang simbolnya adalah pena. Jadi sampai kapanpun ya, saya pikir ini perlu dipertahankan sampai dengan RPJP kita terakhir. Kalau nanti mau berubah lagi setelah RPJP ini baru ada upaya untuk berubahnya. Saya pikir itu satu contoh. Iya. Mungkin untuk sesi pertama itu dulu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.